Shalom, kita jumpa lagi pada hari ini dengan acara Sermon Today. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada pertemuan ini kita akan merenungkan bahagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi renungan pada hari ini saya ambil dari ayatnya yang ke-22. Saya bacakan untuk kita sekali lagi. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tema yang saya mau kita renungkan adalah iman yang sempurna. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Yesus, saya yakin bahwa saudara-saudari pernah melihat suatu pondasi bangunan. Kekuatan suatu pondasi akan disesuaikan dengan berat dan tingginya suatu bangunan. Jika bangunannya bertingkat, maka pondasinya akan dibuat lebih kuat. Dan salah satu fungsi pondasi untuk menopang dan menahan seluruh bangunan, beban bangunan yang ada di atasnya. Dan pondasi itu pada umumnya posisinya di dalam tanah dan tidak kelihatan. Yang kelihatan dalam gedung itu adalah bangunannya. Iman kita juga dipersamakan seperti bangunan. Iman menjadi dasar percaya kita, dan iman itu juga tidak kelihatan. Iman itu berada di dalam setiap hati orang percaya. Tindakan perbuatan-perbuatanlah yang kelihatan dan tampak.
Iman yang tidak kelihatan itu menjadi sempurna dari perbuatan-perbuatan kita yang baik, tulus dan kudus seturut dengan firman Tuhan. Jika kita cermati jemaat penerima surat Yakobus ini, yaitu ke-12 suku bangsa Israel, jemaat ini sedang mengalami kemunduran iman dan moral. Mereka yang biasanya bersekutu bersama untuk beribadah memuji Tuhan, namun ibadah mereka hanyalah bersifat formalitas. Sebab ibadah itu tidak berpengaruh terhadap setiap tindakan mereka sehari-hari di dalam masyarakat. Sehingga Yakobus mengirim suratnya dengan memberikan ajaran-ajaran hikmat yang bersifat praktis untuk menjawab persoalan sehari-hari. Kalau disimak perikop bacaan kita, Yakobus menekankan atau menegaskan 3 kali iman tanpa perbuatan itu mati, ya. Kita bisa lihat di ayat 17. Di sana dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian di ayat 20 diulang lagi, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kemudian di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan itu sangat penting untuk menjadikan iman kita semakin sempurna. Karena tanpa perbuatan, iman itu menjadi tidak sempurna atau mati atau kosong. Di dalam ayat 19 di perikop yang kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa iman percaya kita dikontraskan dengan iman dari setan, ya. Yakobus menyampaikan bahwa percaya satu Allah itu baik, tetapi setan-setan juga percaya bahwa satu Allah. Jika demikian, apa yang membedakan iman kita dengan iman setan-setan? Kita orang percaya dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, tulus dan kudus, sedangkan setan-setan tidak pernah dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, tulus dan kudus, karena memang kodratnya setan itu hanyalah merusak, membinasakan, dan menghancurkan manusia. Artinya, kalau kita percaya kepada Yesus hanya sebatas pemikiran, perkataan tanpa melakukan perbuatan-perbuatan baik, tulus dan kudus seturut dengan firman Tuhan, maka iman kita itu sama dengan iman setan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, supaya iman kita itu tidak sama dengan iman setan yang hanya percaya kepada satu Allah tetapi tidak pernah melakukan perbuatan baik, maka kita orang-orang percaya harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, tulus dan kudus seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, iman yang sempurna merupakan suatu tujuan. Untuk mencapai itu ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita. Pertama, beriman itu berubah. Di ayat 19 tadi tertulis, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau kita percaya kepada Tuhan itu belum berarti apa-apa.
Ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita percaya kepada Tuhan itu belum berarti apa-apa, karena setan-setan pun percaya adanya Tuhan. Kita harus lebih dari sekedar percaya, harus ada iman disertai dengan perubahan hidup, karena beriman berarti berubah ke arah Kristus. Jangan kita bangga hanya sekedar beriman tetapi tidak berubah ke arah kesempurnaan seturut dengan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan budi adalah kekuatan yang terjadi di dalam jiwa seorang yang dimulai dari memasukkan kebenaran, menyetujui dan melakukan kebenaran itu secara sadar dan seimbang ke arah yang menakjubkan. Seorang dapat mengalami pembaharuan budi jika melepaskan keduniawian, memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, melakukan apa yang baik. Karena itu mari kita harus berubah supaya kita dikatakan orang yang beriman. Yang kedua, beriman berarti berbuat. Di ayat 26 dikatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Abraham diuji imannya dengan satu perintah untuk mempersembahkan anaknya Ishak bagi Tuhan. Kalau saja Abraham tidak melaksanakan sesuai perintah Tuhan, maka imannya adalah iman yang mati atau kosong. Mempercayai Tuhan berarti mempercayai perintahnya dan bertindak seturut dengan kehendaknya tanpa harus mempertanyakan mengapa. Mari kita beriman dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketiga, beriman berarti melangkah. Rahab menunjukkan imannya dengan melangkah sesuai dengan iman percayanya itu. Dalam Yosua pasal 2 ayat 11 terdapat perkataan ucapan Rahab, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kami, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Rahab percaya pada Tuhan semesta alam dan melangkah sesuai dengan iman percayanya itu. Ketika kita percaya pada Tuhan dan firman-Nya, kita harus berani melangkah tanpa ragu dan bimbang. Iman kita harus disertai dengan langkah yang pasti dalam kebenaran Tuhan. Mari kita miliki iman yang sempurna dengan melakukan melangkah. Percaya kepada Tuhan Yesus haruslah dilangkahkan dalam sikap dan perbuatan-perbuatan nyata, sehingga perbuatan-perbuatan kita itu semakin, iman kita itu semakin hari semakin sempurna dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan. Demikian renungan pada hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan atas segala yang baik yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kami. Kami telah merenungkan sebahagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga perbuatan-perbuatan yang kami lakukan itu Tuhan menjadikan iman kami semakin sempurna. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.